Salah satu lembaga negara Indonesia adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. BPK dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah nomor 11/OEM yang ditetapkan pada 28 Desember 1946. Nah, teman-teman, tahu tidak apa itu BPK? BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara yang bebas serta mandiri dan berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab mengenai keuangan negara. BPK dalam melaksanakan tugasnya bebas dari kuasa pemerintah, namun kedudukannya tetap setara dengan pemerintah, tidak di atas maupun di bawah. BPK didukung oleh 4 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 mengenai Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab mengenai Keuangan Negara. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Keanggotaan BPK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-undang tersebut memiliki 5 poin. Yang pertama, BPK memiliki 9 orang anggota yang keanggotaannya diresmikan oleh keputusan Presiden. Yang kedua, dari 9 anggota tersebut terdiri atas 1 ketua yang merangkap sebagai anggota, 1 wakil yang merangkap sebagai anggota, dan 7 orang anggota lainnya. Yang ketiga, anggota BPK dipilih oleh DPR. Dan kemudian DPR akan meneruskannya kepada Presiden, dan surat keputusan Presiden akan diterbitkan paling lambat 30 hari setelah pemilihan. Yang keempat, 1 kali masa jabatan BPK berlangsung selama 5 tahun. Setelah masa jabatannya habis, anggota BPK dapat dipilih kembali untuk menjalani 1 kali masa jabatan. Dan yang kelima, 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, anggota BPK harus menginformasikannya kepada DPR, kemudian DPR akan meneruskannya kepada Presiden untuk memberitahukan bahwa masa jabatannya akan segera berakhir. Nah, teman-teman, tahukah kalian seperti apa itu tugas BPK? Yang pertama, BPK bertugas dalam memeriksa, pengelolaan, dan bertanggung jawab dalam keuangan milik negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan milik usaha negara lainnya yang bertugas dalam pengelolaan keuangan negara. Lalu yang kedua, pemeriksaan BPK dapat mencakup pemeriksa keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksa lainnya dalam pengelolaan keuangan negara. Lalu yang ketiga, BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negaranya akan diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang keempat, BPK juga akan menyerahkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, teman-teman, yang kelima adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan akan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota kembali kepada BPK. Nah, apabila adanya ditemukan unsur pidana, maka BPK akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 bulan sejak ditemukan adanya unsur pidana tersebut. Nah, teman-teman, laporan BPK akan dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, BPK akan memantau penyidikan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya akan dilaporkan secara tertulis kepada DPD, DPR, DPRD, serta pemerintahan.
Selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui tugas dari BPK, selanjutnya saya akan menjelaskan wewenang dari BPK. Yang pertama, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan bisa berupa keuangan negara atau lembaga negara yang menggunakan anggaran negara. Lalu, BPK akan menentukan waktu dan metode pemeriksaan yang digunakan bergantung pada prioritas dan kebutuhan dari BPK. Lalu, yang kedua, meminta dokumen, data, dan informasi dari setiap orang atau lembaga yang dijadikan objek pemeriksaan oleh BPK. Dokumen yang diminta bisa berupa laporan data keuangan, data transaksi keuangan. Namun teman-teman, dokumen-dokumen ini dapat berubah bergantung pada jenis pemeriksaan dan kebutuhan pemeriksaan dari BPK. Lalu, yang ketiga, BPK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan keuangan dan barang milik negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuangan negara dan aset milik negara tersimpan secara aman dan terjamin. Lalu, juga untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan pencurian terhadap aset milik negara. Yang keempat, menetapkan jenis dokumen, data, dan informasi mengenai pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib diberikan kepada BPK. Lalu, yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan melalui konsultasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Konsultasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari pemerintah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai wewenang dari BPK. Wewenang yang keenam adalah bahwa BPK menetapkan kode etik pemeriksaan untuk melihat bahwa pemeriksaan yang dilakukan sudah dilakukan secara adil dan transparan. Nah, kode etik ini juga berguna untuk para anggota BPK dalam melakukan tugasnya, yaitu dalam suatu pemeriksaan. Wewenang yang ketujuh adalah BPK menambah jumlah tenaga ahli dalam melaksanakan suatu pemeriksaan, yang dimana tugas dari tenaga ahli ini adalah membantu para anggota BPK dalam melaksanakan pemeriksaan. Lalu wawasan yang berikutnya adalah membina jabatan fungsional suatu pemeriksaan, yang dimana wawasan ini dikeluarkan agar BPK dapat melihat bahwa suatu pemeriksaan sudah dilakukan secara jelas dan akurat. Lalu yang kesembilan adalah memberi pertimbangan atas standar akuntansi suatu pemerintahan. Yang ke-10 adalah memberi rancangan internal pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Salah satu contoh kasus di mana BPK memiliki peran penting dalam mengatasi hal tersebut, yaitu kasus korupsi yang terjadi di PT Asabri. Dalam persidangan pers yang dilakukan oleh Bapak Agung Firman Sampurna dan Bapak Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Bapak ST Burhanuddin, itu menyatakan bahwa kasus korupsi itu terjadi sekitar tahun 2012 sampai tahun 2019, di mana kerugian yang dilakukan itu sebesar 22,78 triliun. Penyimpangan tersebut yang melanggar hukum itu menyebabkan kerugian pada sistem keuangan negara, di mana dipicunya kasus korupsi yang terjadi di PT Asabri yang menyebabkan hal-hal tersebut memberikan ketimpangan dan tidak terkembalinya uang-uang tersebut. Badan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan melakukan investigatif dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib, yaitu kepada Kejaksaan Hukum. Nah, penyimpangan ini itu disampaikan oleh Kejaksaan Agung kepada BPK atas pemeriksaan kerugian keuangan yang kemudian diserahkan kepada Badan BPK atau lembaga BPK, yang kemudian BPK itu menindaklanjuti kemudian menyerahkannya lagi kepada pihak yang berwajib, yaitu Kejaksaan Agung. Nah, tentu saja kasus-kasus korupsi ini memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan tersebut. Salah satu contoh dampak dari kasus korupsi tersebut adalah itu kurangnya rasa percaya diri dari seorang investor, di mana mereka takut dalam menanam saham kepada perusahaan tersebut atau lembaga tersebut seperti PT Asabri tadi. Kemudian pemerintah itu
mengalami kesulitan bagaimana mereka melakukan kebijakan-kebijakan dan menyampaikan ke masyarakat. Namun masyarakat sudah tidak mempercayai akan hal tersebut karena kasus yang terjadi di PT Asabri. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melawan tindak korupsi. Sebab dalam melawan korupsi kita bertanggung jawab dan mengatasi hal tersebut mulai dari diri kita sendiri. Hindari korupsi, hancurkan korupsi menuju Indonesia emas.